Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Ini jam setengah 9:10 dan ini kebetulan adalah hari ke-6 bulan puasa, bulan Ramadan di tahun 2025. Nah, di video kali ini gue akan mencoba mengajak kalian semua untuk menghitung berapa sih biaya produksi untuk bikin satu kaos dengan cetak sablon DTF-nya menggunakan cara perhitungan dari berat bahan baku. Kayak gitulah, cetaknya A3 dan satu sisi. Kayak gitu ya. Jadi untuk membuat sablonan DTF di kaos itu kan bahan baku utama tuh cuma 3 ya di luar dari kaosnya. Yang pertama itu ada pet film, kemudian ada tinta DTF, dan juga ada powder DTF. Nah, kalau untuk pet film itu agak gampang ngitungnya. Bahkan ada juga di toko-toko online itu yang ngejual dalam bentuk lembaran A3. Bisa dari harga 3.000 sampai 5.000 per A3-nya. Kemudian kalau untuk bahan baku yang lainnya seperti tinta dan powder, gue akan mencoba menghitungnya menggunakan cara ditimbang ya. Jadi nanti dari mulai pet film kosong sampai di print itu ada kenaikan berapa gram. Nah, itu baru nanti kita tinggal bagi aja dengan harga modal si tintanya itu berapa. Misalkan untuk tinta yang biasa gue pakai itu per botolnya 35.000, ukuran 100 ml lah. Kita asumsikan aja biar lebih gampang, mili ke gram itu 1:1. Meskipun untuk tinta putih itu biasanya masanya lebih berat dibandingkan tinta CMYK, karena kan dia ada kayak semacam apa sih, ya ada, kalau bahasa yang lagi sering dipakai di media sosial sekarang tuh zat adiktif lah gitu, kayak semacam karet-karetnya gitu di tinta putih itu yang bikin berat kayak gitu. Terus untuk powdernya juga sama, nanti kita akan ngitung berapa gram powder yang dipakai untuk cetak ukuran A3 gitu. Nah, untuk timbangan yang gue pakai, gue menggunakan timbangan kecil, timbangan apa ya, untuk timbangan gram atau kueh gitu ya, atau bisa juga untuk emas gitu, jadi kecil banget gitu. Makanya untuk naro si pet film yang udah di print dan di powder itu kan agak susah kalau pakai timbangan kecil gitu. Jadi gua akan menggunakan cara ngeprintnya desain yang sama dengan ukuran yang sama, gua ngeprint 3 piece. Jadi nanti setelah di print, gua akan gulung. Nah, itu nanti bakal gue masukin ke selongsongan dan kita hitung berapa gram dapatnya gitu. Udah gitu udah nggak dipakai tuh. Kemudian yang printan yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah yang di powder. Sama, digulung juga. Karena timbangannya kecil, nggak bisa kalau dijembrengin kayak gitu. Jadi gue akan masukin ke selongsongan gitu, dan itu rusak dan itu nggak dipakai. Tapi karena ini desainnya sama, pasti sama, jadi gue pikir hitungannya bakal, insya Allah bakal akurat sih, kurang lebih gitu. Jadi langsung aja teman-teman, kita akan mulai videonya dengan mencari gambarnya dulu, karena sekalian aja mungkin gue mau nyari atau mau bikin kaos untuk lebaran kali ya, gue pakai untuk lebaran gitu. Oke, jadi desainnya kita akan pakai ini aja. Ini dapat di Pinterest, dan paling gua semi raster dulu ya untuk ngilangin warna hitam dan ngasih beberapa dot raster di ini. Ada beberapa warna-warna yang meskipun ini vektor tapi ada warna-warna yang gradasi gitu. Jadi kita akan raster dulu sedikit, baru kita siapin desainnya dan kita siapin si printer DTF-nya ya. Oke, desainnya udah ketemu dan ini udah gue raster. Sebelum di raster, gue upscale dulu di website namanya Image Upscaler atau waifu2x.net ya. Dinaikin dulu resolusinya sama ngilangin apa ya, kayak glitternya, bukan glitter apa ya, pokoknya gambar yang jelek-jelek dibagusin lah, intinya kayak gitu. Terus setelah di upscale baru dimasukin ke Photoshop dan di raster. Setelah di raster ya udah tinggal dimasukin ke software DTG-RIP. Nah, di sini gua nggak akan ngebahas lebih banyak tentang software DTG-RIP karena udah sering gua bahas di video-video sebelumnya. Paling gua di sini mau ngasih tahu untuk settingan ink limitnya gua pakai 2530, dan ini bukan hal yang fix ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ink limit yang berbeda. Sesuaikan aja dengan tingkat, misalnya kalau terlalu meluber atau terlalu basah bisa dikurangi ink limitnya, atau kalau misalkan terlalu
soft, warnanya bisa dinaikin lagi ink limitnya. Jadi ini memang kreasi masing-masing tergantung dari banyak faktor. Faktornya dilihat dari printernya. Printernya tuh secara teknis misalnya print headnya ada warna-warna yang udah bolong atau belum, atau hasil nozzle checknya seperti apa, terus tingkat kelembaban di sana seperti apa, kayak gitu-gitu. Tuh, ya pokoknya sesuaikan aja lah. Dan ini pakai settingannya yang di sininya ya, maksudnya ya. Nah, ini printernya pakai settingannya L800, untuk portnya pakai yang L1800 gitu. Jadi biasanya perbedaannya gini, kalau misalkan kalian menggunakan settingan printer L800, itu biasanya angka ink limitnya kecil. Tapi ketika teman-teman menggunakan settingan printer ini yang L1800 atau R1390, itu biasanya settingan ink limitnya agak besar nih, bisa sampai 60-80%. Kurang lebih kayak gitu. Makanya teman-teman agak bingung, kok orang-orang pakai 30% udah luber misalkan, sedangkan gue 80% baik-baik aja. Ya mungkin salah satunya disebabkan oleh perbedaan settingan printer ini gitu. Dan perbedaan lainnya kalau misalkan pakai L800 biasanya itu lebih cepat untuk ngeprintnya, meskipun kalau secara detail itu settingan printer, bukan printernya ya. Kalau printernya sama-sama L800 printer secara fisik, tapi maksudnya settingan printer di DTG Read-nya ini kalau misalkan pakai L800 itu ink limitnya kecil, kemudian speednya cepat, dan juga tinta putihnya atau tintanya biasanya lebih tebal gitu. Nah, kalau L1800, settingan ininya L1800, itu biasanya ink limitnya bisa besar, terus detailnya lebih dapat, tapi speednya berkurang. Lumayan, bisa 2-3 kali lipatnya lah gitu berkurangnya. Dan yaudah pokoknya gitu penjelasan secara detailnya, mungkin kalian bisa nonton-nonton video yang lain ya. Nah, kemudian untuk raster ini yang perlu diperhatikan lagi selain ink limit, kalau ink limit normal lah ya. Kalau untuk raster di sini sih sebenarnya di decrease. Jadi sangat disarankan decrease-nya ini 1 semuanya. Kelihatan nggak? Nah, decrease yang ini pakainya 1 semuanya. Jadi jangan 0. Kalau misalkan 0 semuanya, ya tinta putihnya jadi lebih banyak sih di atas tinta CMYK. Cuma ada kemungkinan nanti tinta putihnya ngintip. Jadi pakainya 1 aja, biar tinta putihnya agak masuk ke dalam sedikit. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau misalkan kalian pakai decrease 3 misalkan, nanti tinta putihnya malah hilang dari dot-dot kecilnya itu. Karena ini kan ya semi raster lah ini ya. Oke, jadi setelah ini gue akan ngeprint 3, cuma yang dicetak ke kaos hanya 1. Sedangkan yang 2 hanya untuk menghitung si powder dan juga tintanya gitu ya. Sekarang kita akan siapin si printernya dulu. Oke, hal rutin yang biasanya gue lakukan untuk mempersiapkan si printer DTF ini, seperti yang udah teman-teman tahu, kita akan menukar si damper Elixir, karena ini udah 3 hari nggak dipakai, jadi gue colokin damper Elixir, ditukar menggunakan damper putih. Nah, di sini gue agak lupa nih, gue belum menjelaskan salah satu hal penting yang harus dilakukan ketika kalian mengganti dari damper Elixir ke damper putih, atau begitu pun sebaliknya dari putih ke Elixir. Yang perlu kalian lakukan sebelum memasukkan damper di luar ke dalam adalah memastikan bagian lubang sini, bagian lubang damper itu bersih dari tinta ya. Bisa menggunakan cotton bud atau juga tisu, atau menggunakan DTF stick cleaner yang kecil seperti ini juga bisa. Jadi bagian sini harus bersih dulu ya. Biasanya gue membersihkan ini ketika gue ngelepas dari rumah cartridge. Jadi ketika gue selesai produksi kan gue lepas tuh tinta putihnya, misalkan mau ditinggalin lama nih, gue lepas tinta putih, kemudian gue langsung bersihkan aja. Karena ketika ini masih basah, masih ada tintanya atau apapun ya, masih basah lah intinya, ini lebih gampang untuk dibersihkannya gitu ya. Jadi jangan dibersihkannya pada saat udah lama ditinggalin, takutnya di sini udah keburu kering di dalam si lubang damper ini. Nah, kenapa harus dibersihin? Karena untuk menghindari takutnya kalau di sini ada tinta yang kering, kemudian kita nggak bersihin, kita colokin nih ke atas tiang nozzle. Takutnya nanti malah tinta yang kering itu masuk ke dalam tiang nozzle dan menyumbat si filter yang ada di tiang nozzle ataupun lubang-lubang di dalam print head kayak gitu ya. Jadi ini harus dibersihin dulu. Nah, sekarang kita akan melakukan proses seperti biasa. Sebelum pemasangan tinta putih, kita akan kocok dulu. Bentar. Oke. Ada kendala di ink shakernya. Jadi tiba-tiba ini yang shakernya nggak mau nyala ya, mati. Jadi kita akan bongkar dulu dinamonya. Ini sebenarnya bisa diganti pakai dinamo Tamiya gitu sih, dinamo yang sering kalian lihat di mainan lah. Ini diputar, tadi gue coba agak
udah agak keras nih, nggak tahu kenapa. Gua bakal bongkar dulu. Jadi gua akan perbaiki ini dulu, baru kemudian kita lanjutin untuk ngeprintnya. Pokoknya ikutin terus aja videonya sampai selesai ya. Oke, jadi ini fix kayaknya masalahnya ada di dinamonya ya. Ini agak melenceng sedikit dari konten. Dan akhirnya gue nemu mainan bocil di gudang atas untuk gue pretelin dan kita akan ambil dinamonya. Ternyata ini ada dinamonya di sini nih. Oh, ya mainannya juga udah nggak dipakai ya. Jadi kita akan bongkar aja. Oke, udah berhasil ya, udah nyala, tinggal gua rangkai lagi dan pasang di sini. Oke, udah selesai, ini udah dirakit kembali. Kita tes, pencet tombol reset di belakang. Alhamdulillah kelar. Tinggal membereskan kekacauan di sini. Jadi tadi sampai mana ya? Harus kocok dan harus sedot. Jadi ini berlaku hanya untuk damper putih. Sedangkan untuk elixir itu udah nggak perlu lagi untuk kocok dan sedot, dia nggak perlu. Oke, sorry, kita kocok dulu. Kocok dua-duanya. Kalian cari posisi terbaik lah untuk kocoknya biar enak. Nah, kemudian kita sedot dalam posisi tiduran gini aja nggak masalah. Kita sedot 2 atau 3 kali lah cukup ya. Nah, kemudian ini tinta yang ada di sini kita masukkan ke tabung putih. Hati-hati, jangan salah masukin ya, karena kemarin ada kejadian ada customer si printer DTF Jaka, dia lagi ada kedatangan customernya, mungkin lagi nanya-nanya, dia yang nggak fokus sambil melakukan maintenance, makanya si tinta putihnya ini nyasar ke tabung hitam kayak gitu. Oke, udah berapa tadi? 2 atau 3 tuh? Oke, ini 3 ya. Set. Kemudian ini kalau misalkan ada tinta-tinta di dalam sini juga bisa, boleh dibersihkan lagi. Pokoknya diusahakan sebisa mungkin lubang-lubang damper ini harus selalu kering dan bersih ya. Karena ini kan kita akan lepas pasang ke atas tiang nozzle. Takutnya nanti kalau ada tinta yang mengering di sana, dia akan masuk ke dalam si print head kalau kita nggak ngebersihkan. Oke, satu lagi nih, yang channel warna putihnya sama kita kocok dan sedot dulu 2-3 kali. Nah, terus kalau misalkan di dalam sini ada udara nih, sebenarnya nggak masalah sih. Kalau misalkan udaranya memang nggak terlalu banyak banget gitu ya, kalau hanya sedikit-sedikit sih nggak masalah. Yang penting udaranya itu bukan udara kecil-kecil yang seperti ban bocor halus tuh, yang kecil-kecil banget gitu ya, dan banyak. Nah, itu ada kemungkinan si karet damper atau katup yang ada di damper sini itu ada terjadi kebocoran gitu ya, entah kita menekannya terlalu keras atau memang ada masalah dari awalnya, gitulah pokoknya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan udaranya hanya sedikit itu nggak masalah. Oke, kita bersihkan dulu ini. Bisa pakai tisu, bisa pakai cotton bud. Lebih enak sih cotton bud sih sebenarnya, karena cari yang agak kecil mungkin cotton budnya ya. Nah, ini udah bersih, Berikutnya kita lepas si damper elixir. Nah, kalau untuk elixir yang gue ini, posisi elixirnya tuh selangnya ada di paling atas. Kalau untuk settingan yang Jaka, printer DTF Jaka yang baru, dia elixirnya tuh ada di paling bawah. Sama aja sih sebenarnya, hanya beda jalur aja. Oke, berikutnya kita akan pasang si tinta putihnya. Kita satu-satu deh. Itu tiangnya bersih ya, tiangnya bersih juga di dalam sana. Kalau misalkan kotor boleh dibersihkan dulu. Kemudian kita colok tinta putihnya, dan satu lagi kita pasang juga. Oke, setelah terpasang kita rapikan kembali untuk selang-selangnya. Setelah ini kita akan melakukan proses cleaning dan nozzle check. Kita cleaningnya pakai software resetter ya, pakai mode yang bisa mid, bisa strong. Oke, pastikan dulu sebelum kalian menyalakan printer atau melakukan proses pengeprintan, diusahakan kalian harus melihat si vakumnya ini. Vakumnya ini harus rata ya. Jadi dari kiri sampai ke kanan itu harus rata. Jadi posisi vakum itu yang betul itu ada di bawah bagian roller yang warna abu-abu ini. Nah, itu kan ada jaraknya tuh dari roller abu-abu ke vakum. Nah, kalian cek aja dari kiri ke kanan itu harus, ya nggak harus serata presisi banget sih, tapi harus ada di bawah itu semuanya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan nyalakan printernya. Jangan lupa ini ditutup lagi biar nggak ada debu yang masuk. Oke,
Sekarang kita akan buka software resetter seperti ini. Kemudian pencet select. Kemudian ini pilih L1800, oke. Pilih yang kanan, particular adjustment mode. Kemudian head cleaning, oke. Nah di sini gua akan pilih yang middle atau strong ya. Middle aja deh. Kita percaya diri aja ya. Bismillah, cleaning. Oke, kita tunggu ini cleaningnya sampai selesai dulu. Setelah itu kita akan nozzle check. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau nozzle check yang bagus, baru kita akan langsung ngeprint desain yang panitia lebaran. Panitia takbiran ini tulisannya. Entah ini punya siapa. Pinjem dulu ya desainnya ya. A few minutes later. Proses cleaningnya udah selesai. Sekarang kita akan nozzle check menggunakan pet film yang udah dipotong seperti ini, lembaran ya. Jadi yang dipakai untuk nozzle check itu adalah yang licin, yang bagian tidak ada coatingnya. Kita masukkan aja dari depan, dorong. Oke, kita kasih perintah nozzle check dari software resetter. Nah, jadi sedikit pengulangan lagi untuk printer DTF Jaka ini, vakumnya itu nyalanya otomatis. Jadi ketika dia ngeprint, dia vakumnya menyala otomatis. Kalau yang model yang sebelumnya yang dulu pernah gue bikin, itu kan vakumnya harus kita putar dulu sebelum dan setelah proses printing. Nah ini hasil nozzle checknya udah keluar. Kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngelihat ya. Untuk warna putihnya dulu mana sih? Nah ini ya, kelihatan nggak? Oke, rata ya, full. Jadi ini printer udah nggak dipakai selama 3 hari kalau nggak salah. Yang penting sekali lagi teman-teman perlu gua tekankan, ketika kalian melakukan pergantian dari damper putih ke damper yang berisi cairan elixir, itu bagian bawah, bagian lubang dampernya harus benar-benar bersih. Karena kalau misalkan kotor dan kita pasang, itu nanti si kotorannya malah masuk ke dalam tiang nozzle dan juga menyumbat print head. Oke, sekarang kita langsung print aja desainnya ya. Sekarang kita tarik pet filmnya dulu. Pet filmnya itu ada di belakang sini, di dalam box. Gua taruh di dalam box seperti ini, agar lebih menjaga dari lembab ya. Tidak menghilangkan lembab, tapi dia menjaga, minimal menjaga lah, biar nggak bertambah lembabnya. Dan di dalamnya itu gue pakai silika gel elektrik yang bisa dicas. Bentuknya seperti ini. Ini lagi dicas kebetulan. Nah bentuknya seperti ini, silika gel elektrik. Oke, kita tes dulu. Sebentar, belum merata. Kita tes putar dulu sampai ke depan. Sekarang kita akan langsung kasih perintah print dari si komputernya. Kita cek lagi semua settingannya, dicek, wajib dicek ya. Resolusi 1440, feeding set, colornya pakai 2530, oke. Decrease pakai 1 sekali lagi. Biasanya gue melakukan tes print dulu sih. Tes print sedikit aja. Tes print ini tujuannya untuk membuang yang ada kemungkinan masih ada sisa-sisa elixir di dalam print head itu. Jadi kita biarkan dikuras dulu keluar. Sedikit aja, bikin blok warna CMYK seperti ini yang lagi gue coba cetak. Oh iya, dan gue menggunakan bantuan tambahan meja seperti ini. Ini nggak perlu, nggak penting sih. Cuma gue menggunakan meja ini biar jaga-jaga kalau misalkan tintanya terlalu cair atau terlalu luber atau settingannya ada yang berubah atau gimana. Pada saat si pet filmnya menjuntai ke bawah, dia nggak beleber lah tintanya kayak gitu. Oke, tadi gue cek sih warna CMYK-nya udah keluar semua. Sekarang kita langsung proses cetak aja desain yang tadi ya. Kita akan cetak 3 lembar. Sedikit ngasih tips aja teman-teman, kalau misalkan ngeprint yang lumayan agak panjang, lebih dari 50 cm gitu atau bahkan 100 cm atau lebih, selalu dicek untuk posisi pet filmnya ya. Takutnya dia nanti semakin lama semakin miring gitu ya, kita nggak tahu pada saat pemasangan. Makanya itu harus diuji coba dulu. Setelah dipasang, dimajuin dulu menggunakan modul sampai lumayan agak depan. Nah kira-kira udah lurus baru mulai di print. Jadi intinya si pet film ini harus dipantau kalau ngeprint yang agak panjang.
Dan di sini gue mau ngejelasin sedikit tentang metode cara ngitungnya. Ini yang gue pakai timbangannya seperti ini, timbangan kecil. Dan di sini ada pet film yang ukurannya udah gue samain dengan ukuran desain itu, kurang lebih sekitaran 40 sentian lah ini, 40 sentian. Nah ini hanya wadah aja ya. Jadi kita akan tar dulu, kita akan nolkan. Ini kan masih 39, kita akan tar, kita nolkan. Ini pet film yang kosong ya. Jadi pet film kosong ini fungsinya hanya untuk menolkan angka di sini. Jadi nanti kita akan masukkan pet film yang udah di print, yang udah ada printannya di pet filmnya, dan kita akan taruh di sini. Nanti bedanya berapa? Nanti ketahuan beratnya berapa. Nah, misalkan 10 gram atau 100 gram, maka nanti kita akan tulis di sini. Tinta yang dibutuhkan untuk A3 itu adalah 100 gram. Hitungannya mili sih kalau cairan. Cuma seperti yang gue bilang di awal, kita samakan aja perbandingannya 1:1 untuk kesemuanya. Gitu ya. Oke, nanti kita akan hitung juga harga per milinya dari kelima warna tinta ini, karena kebetulan untuk CMYK dan white itu kan harganya berbeda gitu ya. Nanti gua akan coba hitung. Oke, ini satu udah jadi. Sedikit tips lagi nih teman-teman, kalau misalkan kalian motong dan ini lagi ngeprint kayak gini, hati-hati jangan sampai ini keangkat. Kalau keangkat nanti mentok sama printhead, keseret jadinya ya. Nah itu yang bisa bikin printhead buntu juga. Oke, ini udah selesai. Lebar padnya kurang lebih, panjang padnya kurang lebih sama dengan yang tadi kita timbang. Nah kita akan ke sini sekarang, kita nolkan lagi di sini ya untuk mencari angkanya. Oke, mudah-mudahan kelihatan lah ya. Nanti gua zoom aja deh. Ini 0. Ini pad yang tidak ada tintanya kita lepas. Oke, maka itu berubah jadi minus ya. Karena kan tadi ada padnya. Sekarang ini yang udah ada tintanya, mau nggak mau ini kita akan gulung agar bisa masuk ke dalam toples ini. Ya, jadi kalian ngerti alasan kenapa gua ngeprintnya sampai 3. Karena ini harus digulung. Nanti sama halnya dengan yang di powder nanti. Oke, gulungannya kurang kecil. Nah, kita akan masukkan 3,3 mili, 3,3 gram atau 3,3 mili lah ya kita tulisnya. Maka di sini kita akan tulis kebutuhan tintanya adalah 3,3 mili ya, baik itu CMYK dan white. Nanti kita akan cari harga per mili dari rata-rata kelima warna tersebut. Tapi kita ini akan lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu mencari angka untuk powdernya. Oh, berubah malah 3,1. Coba ulangi, kita angkat dulu. 3 malah. 3, 3,2. Ya, nggak apa-apa lah ya, 3,3. Karena hitungannya ini di raster. Kalau misalkan kalian nggak nge-raster, maksudnya ngeblok gitu, mungkin 5 kali ya. Bisa jadi 5. Tapi kita hitung yang sekarang kita lagi kerjain aja ya. Oke, ini printan yang kedua juga udah selesai. Kita potong dulu. Sekali lagi hati-hati. Jangan sampai ini terlalu diangkat, karena takutnya nanti nyeret ke printhead. Oke. Sekarang gua nggak akan nunggu ini agak kering ya, karena kadang-kadang ada juga yang nunggu ini agak kering. Gua akan langsung kasih powder aja. Powdernya di sini. Oke. Kita kasih powder. Kelihatan nggak? Kita kasih powdernya full ya. Ada kemungkinan ini jadi lebih berat karena masih basah udah dikasih powder. Tapi jadi lebih kuat nantinya hasil cetaknya. Oke, kita sentil-sentil dikit untuk nurunin powder yang ada kemungkinan nempel di pet filmnya. Oke, udah selesai kasih powder, kita tutup lagi biar kotoran nggak masuk ke sana. Sekarang kita akan timbang. Kita nolkan dulu menggunakan pet film yang masih kosong, nggak ada apa-apa. Kita nyalakan. Dan ini udah 0. Sekarang kita akan gulung. Kita keluarin dulu deh. Sekarang kita akan gulung ini pet film yang udah di print dan dikasih powder. Kita gulung, dan kita timbang. Kita diamkan beberapa saat. Kita lihat angkanya 10,9. Kita coba lagi, angkat, kita lepaskan, masih 10,9. Jadi kita ketemu angkanya di 10,9 untuk berat pet film yang udah dikasih tinta dan dikasih powder. Jadi cara hitungnya 10,9, angka yang sekarang ini 10,9 kita kurangi
tinta yang tadi, yang pertama 3,3 sama dengan 7,6. Jadi ketemu angka untuk kebutuhan powdernya cetak A3 adalah 7,6 gram. Ya, jadi udah ketemu nih untuk tintanya 3,3, powdernya 7,6. Kalau mau dibuletin ya boleh lah, tintanya 5, ininya 8 misalnya gitu ya. Tapi kita pakai angka yang aktual aja dulu sekarang. Oke, jadi kita akan mencari harga tintanya dulu ya. Harga tinta itu CMYK gue jual di angka 35.000. 35.000 dikali 4 karena pakai 4 warna ketemu angka 140.000. Terus ditambah tinta putih itu 45.000 gue jualnya per 100 ml. Maka ketemu harganya adalah 185.000. Nah, 185.000 kita bagi kalau 5 warna itu per warnanya 100 ml, maka 500 ml kan. Maka dibagi, bener nggak sih? CMYK white 5 kan, 5 kali 100, 500. Iya bener, dibagi 500 ml. Maka ketemu angkanya per milinya itu harganya 370 perak. Kita tulis aja dulu di sini. Tintanya itu at 370 perak ya. Kita akan hitung aja langsung 3,3. 370 nih udah dikali 3,3 mili. Maka ketemu untuk modal tintanya itu adalah 1221. Kita tulis aja langsung di sini 1221 ya untuk tintanya. Sekarang powdernya. Untuk powdernya itu gua jual di harga 70.000 untuk yang 500 gram. Kita langsung bagi aja. 70.000 dibagi 500. Maka ketemu per gramnya itu harganya 140. Kita tulis aja langsung di sini. Per gram powder itu harganya adalah 140. Maka keseluruhan powder yang dibutuhkan untuk nyetak A3 adalah 7,6 gram dikali 140. 7,6 dikali 140. Maka ketemu angkanya di 1064. Kita tulis 1064. Gimana sih? Gitu deh. Jadi kita udah bisa hitung nih. Untuk modal tinta dan powdernya itu adalah 1221 ditambah 1064. Maka kebutuhan powder dan tintanya yaitu 2285. Teman-teman. Kemudian ini tinta dan powder ya. Kemudian sekarang pet film. Pet film belum dihitung tadi. Pet film itu gua jual yang satu roll itu kan 460 ya. 460.000 dibagi 100 meter itu berapa senti sih? 1000 ya? Ya nggak sih? Coba cek dulu. 100 meter berapa senti? 100 meter 10.000. 10.000. Jadi sekali lagi harga pet film itu kan satu roll itu 100 meter ya. Itu 460.000. Terus kita bagi 10.000, nih gue cek di Google nih ya. Jadi 100 meter itu 10.000 cm. Bener nggak sih? 10.000. Maka per sentinya itu harganya Rp46. Jadi 1 cm PET itu adalah harganya Rp46. Tadi taruhlah kita pakai 40 cm ya. Berarti dikali 40 cm. 46 dikali 40. 1840. 1840. Kita jumlahin aja nih kedua ini kan, dapatnya totalnya berapa nih? 2285 ditambah 1840. Nah, maka ketemu angkanya adalah 4125. 4125. Maka modal keseluruhan pet film, tinta, dan powder untuk nyetak ukuran A3 lah ya, kurang lebih sekitaran 4125. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, tergantung dari desainnya. Tapi kalau desain yang gue pakai kalian udah lihat juga kan, tadi ukurannya segitu, itu modalnya segini. Sekarang kita akan hitung secara keseluruhan. Taruhlah kita butuh listrik. Misalnya ya, gue nggak pernah ngitung sedetail itu sih masalah listrik, tapi kita taruhlah 1.000 gitu. Kalau nggak salah per kWh itu kan sekarang berapa ya? Pokoknya kita ambil mentahnya aja 1.000. Berarti udah ada 5.125.
tinggal tambahin kaosnya. Kaosnya misalkan ya rata-rata lah ya, kaos XL 30.000. Berarti ini modal keseluruhannya adalah 3.500, 125. Ini teman-teman 35.125 untuk modal keseluruhannya ya. Mungkin tetek bengek yang lainnya nggak gua masukin sih ya, kayak misalkan mungkin kita kan harus ada semacam cost untuk kita sisihkan, kayak semacam untuk perawatan mesin apa segala macam kayak gitu-gitu, gue kurang terlalu paham. Yang penting cost utamanya adalah kurang lebih seperti ini, 35.125. Harga jual kita bisa mulai jual dari 60.000 sebenarnya. Kalau rata-rata ya, sebenarnya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal juga, tergantung customernya, tergantung berapa banyak kaos yang dipesan, dan juga ya deal-dealan kalian dengan customer aja. Kalau kita jual 60.000 aja atau 65 lah, 65.000 satu kaos, kita udah dapat untung berapa tuh? 30.000 ya. Gitu, teman-teman. Pokoknya hitung-hitungan ala kadarnya seperti itu. Dan sekarang gue akan lanjutkan untuk produksinya. Ini printan yang ketiga udah selesai, dan ini adalah printan yang akan kita cetak ke kaos. Oke, kita keluarin dulu, kita potong. Oke, ini udah selesai di powder. Kita tunggu ovennya dulu biar panas ya. Udah selesai ya, hasilnya seperti ini. Ini semi raster ya. Setelah ini kita akan press, kita siapkan dulu kaosnya. Ini karena bakal gua pakai, jadi double XL kali ya. Oke, double XL 30S. Jadi salah satu keuntungan punya mesin DTF sendiri seperti itu. Kita bisa bikin kaos kapanpun sesuai yang kita mau. Kayak sekarang nih, atau beberapa event kadang-kadang gue suka bikin kaos sendiri. Nah, ini XXL 30S. Sip, kita panasin dulu mesin pressnya. Oke, mesin pressnya udah panas dan kaosnya juga udah terpasang. Kita preheat dulu kurang lebih 3-5 detik. Kita angkat, kita siapkan pet filmnya, kita taruh dan kita lurusin aja. Biasanya yang diukur tuh bagian kanan kiri ya. 6,5. Ini 6 kurang dikit. Oke deh, kita langsung press aja. Sorry, kurang kencang dikit. Suhunya 165 sampai 170. Kalau standar sih 165, dan waktunya 15 detik sampai 20 detik, dan standarnya 15 detik. Jadi kisaran itu aja kalau misalkan kalian mau ngepress kaos ya. Oke, kita tunggu sampai dia dingin. Oke, kayaknya ini udah lumayan dingin ya. Kita akan cabut aja. Dan seperti ini hasilnya. Untuk yang pertama, kita akan press lagi sekali lagi ya. Jadi ngepressnya itu 2 kali. Untuk ngepress yang kedua, kita balik. Biasakan seperti itu. Biar kalau misalkan ada kemungkinan si lempengan besi panasnya ini nggak rata, dengan cara dibalik seperti ini dia bakal jadi lebih rata hasil pressnya. Oke. Suhunya sama di 165 yang lagi gua pakai sekarang, dan waktunya 15 detik juga. Oke. Dan selesai. Kita matiin dulu. Nih, hasil kaos dengan modal 35.000. Kaosnya 30.000 rata-rata. Mungkin ada beda-beda dikit, ada yang 32, ada yang 35, ada 37, tergantung ukuran dan sellernya juga. Terus untuk sablonannya tadi kita hitung-hitung 5.000 lah kita bulatkan ya. Jadi 35. Kayak gini teman-teman. Kalian bisa jual ini 60, 80, 90 juga bisa bebas, karena nggak ada patokan.
Dan demikian teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah memulai dan masih bingung, ataupun akan mau memulai dan masih bingung juga cara hitung-hitungannya seperti apa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan lah, sedikit banyak kurang lebih kayak gitu. Oke, gue pun masih belajar, jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah, entah itu salah hitung, salah nulis, salah informasi, salah langkah dan segala macamnya, karena manusia itu sekali lagi tempatnya yang salah. Wah, temanya pas banget kayak bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi ngomong-ngomong bulan Ramadan, ya mudah-mudahan bulan puasa ini sekali lagi teman-teman diberikan hal-hal yang baik lah pokoknya semuanya ya, dari mulai ibadahnya, dari mulai perilaku baiknya, bisa memperbaiki hal yang kurang baik, bisa menambahkan hal yang sudah baik, dan juga segala macamnya. Jadi teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.